Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita baru aja dapat analisis mendalam ya, soal buku Saraf Kejepit dan Solusinya dari Tabib Irwan Setiawan. Nah, fokus kita sekarang ini ke intinya nih. Namanya Ilmu Analisa Tensimeter atau AAT. Kita mau coba bedah gitu ya, potensi metode baru ini buat diagnosis kondisi tubuh sendiri. Cuma pakai tensimeter digital biasa loh. Ini berdasarkan ulasan yang kita pegang. Iya betul, analisis ini memang menempatkan AAT sebagai sesuatu yang bisa jadi ya mengubah cara kita memantau kesehatan sendiri di rumah. Yang menarik kan seperti yang disebut di ulasan itu, metodenya ini pakai alat yang wah umum banget, tensimeter digital. Tapi tujuannya ini benar-benar baru, bukan cuma buat ukur tensi. Kita coba gali deh, gimana sih AAT ini katanya bekerja menurut ulasan itu? Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ulasan buku ini awalnya jelasin dulu saraf kejepit itu apa. Kondisi saraf yang ya kejepit jaringan sekitarnya gitu. Terus disebutin juga gejalanya. Dari yang ringan kayak kesemutan, nyeri tajam, sampai yang berat otot jadi lemah. Ini penting kan ya, biar ada gambaran sebelum kita bahas AAT-nya. Tapi gimana ceritanya alat ukur tensi bisa deteksi ini? Agak aneh ya kedengarannya. Nah, itu dia inti inovasi yang dibahas di analisisnya. AAT ini memanfaatkan tensimeter digital buat diagnosis kondisi yang ada hubungannya sama otot, tulang, belakang saraf gitu. Sumber ulasan ini nunjukin beberapa klaim keunggulannya. Pertama, aksesnya gampang, bisa Anda lakuin di rumah. Terus bisa memberdayakan juga, ngasih Anda cara baru lah buat coba pahami sinyal tubuh. Dan mungkin bisa deteksi dini. Secara konsep ya, menurut buku itu, ini kayak mengubah fungsi tensimeter, jadi semacam jendela gitu buat lihat kondisi tulang belakang. Nah, ini nih bagian yang paling bikin penasaran dari ulasan ini. Soal rumus spesifik AAT-nya. Bisa dijelasin nggak temuan utama dari analisis soal rumus-rumus ini gimana? Ada rumus cedera. Katanya nih, kalau selisih antara denyut nadi, itu detak jantung per menit ya, sama diastolik, angka bawah di tensimeter, lebih dari 16, itu tanda ada trauma. Malah ulasan itu nyebut klaim kalau arah selisihnya aja, nadi lebih tinggi atau diastolik lebih tinggi, bisa nunjukin cedera di kiri atau kanan. Detail banget ya? Wow, oke. Sampai ke sisi kiri kanan segala. Terus rumus kedua apa? Yang kedua, rumus begadang. Kalau denyut nadi Anda 100 atau lebih, terus ditambah tekanan sistolik, itu angka atas ya, yang tinggi, nah ini diartikan sebagai tulang belakang memanas. Katanya sih akibat kurang tidur. Analisisnya melihat ini sebagai upaya kuantitatif buat hubungin gaya hidup, kayak kurang tidur, sama dampak fisik yang bisa diukur. Oke, jadi menghubungkan kebiasaan tidur dengan angka tensimeter. Rumus ketiga? Ketiga, rumus stenosis. Ini dihubungin sama kelamaan duduk. Kalau denyut nadi Anda di bawah 65, ini diklaim jadi indikator penyempitan rongga tulang belakang. Ulasannya sih nyatet ya, ini agak kebalikan dari pemahaman umum. Kan biasanya nadi rendah dianggap bagus, sehat, tapi dalam kerangka AAT ini artinya jadi lain. Jadi ada angka-angka spesifik yang interpretasinya baru banget ya. Menarik. Tapi gini, analisisnya itu ngejelasin juga nggak kenapa gitu. Secara fisiologis, angka tensimeter ini bisa nyambung ke kondisi tulang belakang kayak stenosis, atau cuma ngasih tau rumusnya aja? Nah, sumber analisis yang kita bedah ini fokusnya lebih ke menguraikan apa aja rumus AAT itu, terus gimana cara pakainya menurut buku. Termasuk klaim interpretasinya tadi. Tapi kayaknya ulasan itu belum sampai rinci ngejelasin dasar fisiologisnya, hubungan sebab akibat antara angka tensi atau nadi sama kondisi spesifik kayak penyempitan rongga tulang belakang itu. Jadi ya lebih ke pemaparan metode yang diklaim itu aja. Oke, paham. Jadi analisisnya lebih ke apa dan bagaimana metodenya. Belum sampai ke mengapanya secara detail ya. Terus, kalau solusinya gimana? Apa setiap rumus ini ada saran tindakan khusus gitu menurut bukunya? Iya dah. Ulasan itu nunjukin kalau AAT ini nggak berhenti di diagnosis aja. Setiap rumus diklaim punya pasangan solusi terapi yang spesifik. Misalnya untuk yang cedera tadi, disebutin ada gerakan angkat kaki yang pendek, terus mompa kaki yang panjang. Analisisnya bahkan bilang ada QR code di buku buat lihat video tutorialnya. Oh, pakai video juga ya? Terus buat yang begadang dan stenosis?
Untuk efek begadang, terapinya katanya buat ningkatin sirkulasi darah ke tulang belakang. Kalau buat stenosis, gerakannya lebih fokus ke segmen tertentu di tulang belakang bawah, lumbal. Oke, selain terapi spesifik AAT ini, apa analisisnya nyebutin saran lain juga dari buku itu? Mungkin yang lebih umum. Ada. Ulasan tersebut nyatet kalau buku ini juga masukin saran-saran yang lebih konvensional lah ya. Kayak istirahat cukup, kompres hangat, berenang, atau pakai korset kalau perlu. Jadi kayaknya pendekatannya coba gabungin metode AAT ini sama praktek yang udah umum dikenal. Jadi kesannya lebih holistik gitu. Penting nih soal keamanan. Ada catatan nggak soal batasan atau keamanan metode ini di analisisnya? Ada, dan ini penting. Analisis ini negasin kalau buku itu secara jelas ngelarang terapinya dilakuin ke orang yang punya pen di tulang belakang. Ini bagus ya, nunjukin ada kesadaran soal batasan dan prioritas keselamatan pengguna dalam metode yang dianjurkan buku tersebut. Oke, jadi kita coba rangkum ya buat Anda. Analisis yang kita bahas barusan ini ngambarin AAT seperti yang dijelasin di buku Tabib Irwan Setiawan sebagai sebuah metode. Tujuannya ya untuk memberdayakan Anda dengan alat yang umum banget, tensimeter, buat dapat dugaan diagnosis spesifik, kayak cedera, dampak begadang, atau stenosis tadi, yang kemudian, katanya, nyambung ke terapi yang terarah. Ya, ini sebuah cara pandang alternatif lah ya, buat coba baca sinyal tubuh Anda. Betul sekali. Berdasarkan ulasan ini, potensi dampaknya ya kalau klaimnya ini nanti terbukti valid dan bisa diandalkan, ya bisa jadi ada pergeseran ke arah manajemen kesehatan yang lebih mandiri, lebih proaktif gitu. Tapi tentu kita perlu ingat ya, diskusi kita ini dasarnya dari analisis satu buku ini aja. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, coba bayangin, tensimeter kan gampang banget diakses ya. Gimana kalau ide memakai ulang alat rumah tangga kayak gini bisa buka pintu baru? Pintu baru buat pantau aspek kesehatan lain di luar fungsi aslinya gitu. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan kan?